Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan ya, agar bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Di pagi hari ini kita akan belajar tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran 1 dan 2. Materi yang pertama, bahasa Indonesia, kalimat saran. Ingat kembali, kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang terjadi. Kalimat saran dapat ditemukan dalam sebuah teks bacaan. Untuk menemukan kalimat yang berisi saran, kita harus membaca terlebih dahulu seluruh bagian teks dengan seksama. Kalimat saran juga dapat disusun berdasarkan teks bacaan. Sebelum menyusun kalimat saran, kita harus menemukan permasalahan yang terdapat pada teks tersebut. Kemudian, kita dapat menentukan pendapat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalimat saran dapat disusun berdasarkan pendapat yang kita berikan. Untuk tugas bahasa Indonesia, bacalah teks bacaan di halaman 48 yang berjudul Rahasia Anak Pintar. Kemudian, kerjakan kitab tematik halaman 49 dan 50. Di halaman 49, kerjakan atau garis bawahi kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah pada bacaan Rahasia Anak Pintar. Dan di halaman 49 dan 50, buatlah saran sesuai dengan permasalahan yang ada, nomor 1 sampai nomor 5. Lanjut, materi yang kedua yaitu matematika, menentukan dua bilangan yang selisihnya diketahui. Cara menentukan dua bilangan yang selisihnya diketahui. Pengurangan merupakan lawan dari operasi penjumlahan. Kita dapat menentukannya dengan langkah-langkah berikut ini. Langkah yang pertama, untuk mendapatkan bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang lebih besar dari bilangan yang diketahui. Langkah yang kedua, untuk mendapatkan bilangan kedua, kurangi bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama. Perhatikan contoh berikut ini. A dikurangi B sama dengan 210. Tentukan nilai A dan B. Bagaimana cara menentukannya? Tentukan sebuah bilangan A di mana A lebih besar dari 210. Jadi untuk bilangan A kita buat bilangan yang lebih besar dari yang sudah diketahui. Misalnya A sama dengan 300. Maka bilangan B dapat ditentukan sebagai berikut ini. A dikurangi B sama dengan 210. Karena A-nya dimisalkan 300, dikurangi B sama dengan 210. Nah, untuk mencari B, kita kurangkan bilangan A dengan bilangan yang sudah diketahui. B sama dengan 300, diambil 210, sama dengan 90. Jadi, nilai A dan B dapat kita ganti dengan A sama dengan 300 dan B sama dengan 90. Bagaimana? Bisa difahami untuk penjelasan matematika kali ini? Agar lebih mudah memahami, praktekkan untuk mengerjakan tugas tematik berikut ini. Kerjakan kitab tematik di halaman 51, soal nomor 1 sampai nomor 5. Buatlah 5 kemungkinan tentang banyak kertas di awal, tentukan banyak kertas yang terpakai. Jika hasil yang diketahui adalah 40, maka kemungkinannya bilangan berapa saja yang digunakan ya? Tulis di halaman 51. Lanjut, materi yang ketiga yaitu SBDP. Gerakan kaki dalam tari. Gerak merupakan unsur utama dalam tari. Gerak kaki pada tari ada bermacam-macam.
Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, ada gerak kaki, kedua kaki rapat di bagian tumit dan membuka di ujung. Gerak yang kedua, gerak menekuk kedua lutut kaki. Gerak yang ketiga, ada gerak kaki kanan di depan, kaki kiri, dan kebalikannya. Gerak yang keempat, ada gerak jalan ke samping kiri atau kanan. Gerak yang kelima, gerak menghentakkan kaki. Dan gerak yang keenam, ada gerak kaki kanan di depan, kaki kiri, dan sebaliknya. Itu adalah beberapa contoh mengenai gerak kaki pada tari. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu PPKN, kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Sekolah merupakan tempat kita untuk menuntut ilmu, berinteraksi, dan bersosialisasi antara seluruh warga sekolah. Di sekolah, kita diajarkan tentang sikap saling menghargai dan menghormati hak dan kewajiban seluruh warga sekolah. Siswa merupakan salah satu warga sekolah. Siswa memiliki peran sebagai peserta didik. Setiap siswa memiliki hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Apabila kewajiban di sekolah sengaja diabaikan, maka kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kewajiban siswa antara lain sebagai berikut ini. Yang pertama, mematuhi tata tertib sekolah. Yang kedua, mengikuti upacara bendera. Ketiga, mematuhi perintah guru. Keempat, menjaga kebersihan sekolah. Kelima, menjaga fasilitas sekolah. Keenam, saling menolong antar teman. Ketujuh, mengikuti seluruh kegiatan dengan baik. Yang kedelapan, memelihara ketertiban di kelas dan di lingkungan sekolah lainnya. Kesembilan, mengikuti ujian yang diadakan sekolah. Yang kesepuluh, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang kesebelas, memberikan laporan jika berhalangan hadir di sekolah. Dan yang ke-12, kewajiban siswa sebagai warga sekolah yaitu menjaga nama baik sekolah. Itu adalah beberapa contoh kewajiban siswa sebagai warga sekolah. Selanjutnya, hak siswa sebagai warga sekolah. Yang pertama, berhak mendapatkan perlakuan yang adil dari guru. Kedua, berhak mendapatkan ilmu dan bimbingan dari guru. Yang ketiga, berhak mendapatkan remedial. Yang keempat, berhak mendapatkan banyak teman. Kelima, berhak menggunakan fasilitas sekolah. Yang keenam, meminjam buku dari perpustakaan. Ketujuh, mendapatkan sekolah yang sehat dan bersih. Hak yang ke-8 yaitu mendapatkan penghargaan atas prestasi yang telah diraih. Kesembilan, berhak mengembangkan potensi dengan mengikuti ekstrakurikuler. Ke-10, mendapatkan penilaian atau evaluasi. Dan yang ke-11, mendapatkan perlindungan dari sekolah saat berada di sekolahan. Itu tadi adalah contoh hak siswa sebagai warga sekolah. Untuk mengingat kembali, kerjakan tugas PPKN berikut ini. Kerjakan kitab tematik halaman 57. Tuliskan kewajiban dan hak di sekolah. Tulis pada kolom di halaman 57 ya. Demikian tadi untuk pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Bu Fatim cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.